Bismillahirrahmanirrahim. Minasan yuk. Halo teman-teman, kita kembali belajar soal-soal tes potensi akademik bersama Hafiz RSAN, aku Hafiz, tutor ember alias VTutor atau VTuber yang rutin bikin konten-konten tutor PPA. Kayak gitu. Kali ini masih di serial PAPS UGM ya. Kayaknya sampai 2 atau 3 video ke depan masih bahas terkait persiapan atau simulasi soal-soal tes potensi akademik potensi dari pasca sarjana UGM. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan kali ini kita masuk ke serial analitis. Balik ke analitis lagi, tapi jilid 2 ya. Jadi kalau yang jilid 1 kemarin kan kalau nggak salah ada cerita tentang David Gadgetin, ada cerita tentang Gabrun, sama satu lagi aku lupa apa. Tapi ya pokoknya cek aja lah di video sebelumnya untuk penalaran analitis edisi pertama. Nah ini analitis lagi yang edisi kedua. Soal cerita juga, nanti ada cerita memuat sederet informasi, lalu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan informasi yang sudah tersedia di cerita awal. Itu kurang lebih ya. Kita masuk ke cerita dari soal nomor 1 sampai 4 nih. Jadi ada cerita mengenai seorang pedagang gorengan. Ini bahan informasi untuk menjawab soal-soal dari nomor 1 sampai 4. Seorang pedagang gorengan yang terkenal laris karena outfitnya unik dan produk-produknya murah meriah ini pada hari Kamis memakai surjan dan jarik khas Yogyakarta sembari berdagang gorengan dengan daftar menu serta varian rasanya sebagai berikut: tempe crispy, tahu isi, bakso goreng, bakwan sayur, dan gembus. Ada varian rasanya kayak gitu ya. Pertanyaannya. Nomor 1. Jika seorang pelanggan ingin membeli 2 jenis gorengan yang memiliki setidaknya 1 varian rasa yang sama, maka pasangan gorengan manakah yang tidak dapat dibeli bersama dengan syarat tersebut? Oh ya, bersamaan gitu harusnya tulisannya. Ada A, B, C, D, E itu. Jadi ini ceritanya ada pelanggan yang pengen beli 2 jenis gorengan yang paling enggak 2 jenis gorengan ini tuh varian rasanya bisa samaan gitu. Nah, kira-kira gorengan mana yang tidak dapat dibeli gitu. Karena syaratnya kan harus varian rasa yang sama. Nah, berarti yang nggak ada varian rasa yang sama yang mana? Nah, kayak gitu. Bocorannya kayak gitu ya. Teman-teman bisa coba pause, kerjakan dulu, pause, atau cek ke slide sebelumnya, cek sumber informasinya yang tadi ada di cerita. Kalau udah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, pembahasannya kayak gini. Jadi pelanggannya tuh pengen beli 2 jenis gorengan, di mana 2 gorengan ini harus dibeli dan dikemas dengan 1 varian rasa yang sama. Pertanyaannya, yang tidak dapat dibeli jadinya yang A. Karena kalau yang A tuh tempe crispy, varian rasanya tuh nggak ada yang match dengan varian rasa dari gorengan gembus. Sedangkan kalau yang lain tuh ada varian rasa yang match semua itu. Gitu. Ini simple lah. Ya, waalaikumsalam. Ya. Yang malam ya? Ya. Nama Ibu Intisana? Ya. Nanti obatnya 1 macam aja untuk keluhan pileknya. Ya, untuk apa? Pilek. Oh iya, oke. Sebelah sini ya. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, bisa ke iklan ya, karena ini aku rekamannya masih di rumah sakit untuk nungguin nenekku opname. Oke, itu intermezzo aja ya. Oke, jadi simpel lah, ini langsung ke yang A. Kalau yang lain tuh gorengan-gorengannya selalu ada varian rasa yang sama, yang mana itu bisa dibeli. Pertanyaannya kan yang tidak bisa dibeli. Kayak gitu. Ya gitulah, plot twist gitu. Perlu baca dengan lebih teliti. Lanjut ke soal nomor 2. Jika seorang pengidap alergi cabai ingin membeli 3 jenis gorengan yang memiliki varian rasa berbeda satu sama lain, tidak ada rasa yang berulang di antara ketiganya, kombinasi gorengan manakah yang dapat dia beli? Ada 5 opsi. Jadi ini ceritanya ada konsumen dengan riwayat alergi cabai pengen beli 3 jenis gorengan, di mana 3 jenis gorengannya ini varian rasanya harus beda semua.
kombinasi manakah yang dapat ia beli? Nah, manakah yang dapat ia beli? Manakah yang dapat ia beli? Jadi teman-teman bacanya harus teliti. Kalau yang ini berbeda dengan nomor 1. Nomor 1 kan ada jebakan Batman-nya. Kalau ini cukup yang dapat ia beli. Tapi ada catatan, pembelinya, pelanggannya ini punya riwayat alergi cabai. Artinya apa? Artinya ada di pembahasan. Teman-teman coba pause dulu, coba kerjain, cek sumber informasi yang ada di soal di cerita. Kalau udah, kita lanjut ke pembahasan, oke? Nah, ini artinya punya alergi cabai itu adalah gorengannya nggak boleh pakai varian rasa yang pedas kayak gitu. Nah, ini simpelnya jawabannya yang E, karena kalau yang E itu varian rasanya bisa berbeda semua dan nggak ada varian rasa yang pedas. Sedangkan kalau kombinasi A sampai D itu nanti menghasilkan kombinasi gorengan yang ketika dibeli dengan varian rasa yang berbeda semua, nggak mungkin nggak ada yang pedas, mesti harus ada yang pedas. Dan yang punya varian pedas itu ya yang aku tandain merah itu gitu. Karena ini kan mau beli 3 jenis gorengan tapi varian rasanya harus beda semua gitu. Nah, otomatis dengan beli 3 jenis gorengan varian rasanya beda semua, kalau pakai kombinasi dari opsi A sampai D itu mesti bakal kena yang pedas, mesti harus kena gorengan pedas. Tapi kalau E bebas pedas kayak gitu. Gitu ya pembahasan untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Jika pengidap alergi cabai yang tadinya hanya ingin beli 2 jenis gorengan dengan variasi rasa yang sama dan salah satunya adalah tahu isi, jenis gorengan manakah yang paling tepat untuknya? Ada 5 opsi di sini ya. Pengidap alergi cabai tadi misal cuman pengen beli 2 jenis gorengan dengan variasi rasa yang sama dan salah satunya tahu isi, jenis gorengan manakah yang paling tepat untuknya. Artinya ada di pembahasan. Biar nggak kena bocoran ya, teman-teman coba kerjain dulu, pilih jawabannya yang tepat, cek slide yang cerita tadi yang mungkin udah teman-teman screenshot, atau kalau belum ya ke timestamp aja, ada di deskripsi, nanti teman-teman lihat ceritanya atau teman-teman udah nyatet. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi ceritanya tuh ini kalau tahu isi itu kan varian rasa yang tersedia ada pedas sama barbecue. Pelanggannya ini alergi cabai, jadi otomatis yang harus dibeli itu ya gorengan yang varian rasanya juga nggak pedas gitu, karena alergi cabai. Nah, yang bisa dibeli simpelnya ya hanya bakso goreng, karena bakso goreng ini nggak ada varian rasa pedasnya dan juga bisa barbecue juga, karena ini kan nih dengan variasi rasa yang sama. Jadi ketika pelanggannya ini nggak bisa beli varian rasa yang pedas dan pengennya beli tahu, berarti nggak bisa beli tahu pedas, bisanya beli tahu barbecue. Otomatis ketika pengen beli gorengan yang lain, maka dia harus membeli gorengan lain yang juga rasanya barbecue juga, adanya bakso goreng gitu. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang pelanggan ingin membeli gorengan dengan varian rasa barbecue. Manakah dari pilihan berikut yang dapat dibeli? A. Tempe crispy, B. Tahu isi, C. Bawang sayur, D. Singkong goreng, E. Kentang barbecue. Yang mana kira-kira? Ini relatif gampang karena cuma 1 gorengan aja. Jawabannya ada di pembahasan. Nah, nih simple. Kenapa nggak yang E? Karena nggak ada di daftar gorengan yang dijual si pedagang, nggak ada kentang barbecue, itu jebakan doang gitu. Teman-teman harus cross check sesuai informasi yang ada di cerita. Kalau tiba-tiba ada opsi jawaban yang sama sekali tidak di-mention di cerita awal, ya just eliminate it, just forget it. Yang E itu jebakan. Kalau teman-teman salah berarti bisa jadi kurang teliti, oke? Kalau tahu di sini ada varian pedas dan barbecue, jadi dia benar. Tuh. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, ini soal cerita berikutnya. Cerita yang baru. Kalau tadi sebelumnya cerita tentang pedagang goreng yang pakai baju unik, baju surgeon gitu kan. Padahal ujung-ujungnya mau pakai outfit apapun nggak ngaruh karena nggak ditanyain kan. Nah, ini sekarang ceritanya tentang pembagian
menu buka puasa gratis di Jogokarian. Di Masjid Jogokarian terdapat program pembagian menu buka puasa gratis banyak 3.500 porsi setiap hari. Pada hari Sabtu sore terdapat 6 pengantar yang tanpa tawisud dan bertengkar. Pertengkaran menimbulkan 4 korban luka, 3 korban memar, dan 1 korban tertak tulang. Setelah terlerai dengan cepat, takmir Masjid Jogokarian bergegas memberi pertolongan pertama sesuai catatan observasi sebagai berikut. Nah, itu ada beberapa poin catatan observasi terkait pemberian pertolongan pertamanya. Jadi ini ada korban C dikasih treatment, korban X dan F dikasih treatment, korban H dikasih treatment, terus korban X dan P ada rincian kayak gitu. Teman-teman coba pause atau catat dulu. Ini sederhananya cerita ini tuh memuat informasi apa aja, dicatat, di pause juga boleh, screenshot juga boleh. Kalau udah kita masuk ke soal nomor 5. Jika takmir masih memutuskan memprioritaskan korban dengan luka yang paling serius terlebih dahulu, siapakah yang mungkin akan mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu? Korban C, korban X, korban H, korban F, atau korban P? Coba di pause dulu, cek informasi yang ada di cerita awal, pilih jawaban yang paling tepat. Kalau udah kita lanjut masuk ke pembahasan. Analisisnya kayak gini. Dari analisis seperti ini yang harus didahulukan adalah korban C gitu. Karena kalau korban X sama korban F ya udah kayak gitu aja. Kalau korban P belum dijelasin sebenarnya cederanya apa tuh, kalau nggak salah malah belum dijelasin. Kalau H luka doang gitu, luka tapi malah anarkis kalau nggak salah ya tadi cerita. Jadi yang harus didahulukan penanganannya itu yang C. Korban C, opsinya yang A gitu ya. Jangan kebalik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika pihak takmir masjid memutuskan untuk mengutamakan korban yang memiliki BPJS untuk mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu, maka korban manakah yang paling mungkin mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu? Nah, yang mana nih kira-kira? Coba dipilih ya. Jadi skenario yang ada di nomor 6 ini adalah pihak takmir masjid mendahulukan penanganan kepada korban yang punya kartu BPJS. Kalau nggak punya BPJS gitu, kalau nggak punya kartu Indonesia Sehat ya kayak gitu kurang lebih. Kalau nggak punya administrasinya itu nggak ditangani gitu. Nah, korban mana nih gitu yang didahulukan berdasar prioritas berupa BPJS-nya itu. Coba di pause, cek sumber informasi yang ada di cerita, pilih jawabannya. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan catatan observasi ya, yang bawa tuh X dan P. Karena X ini ada riwayat cedera yang jelas, jadi kita dahulukan dulu gitu. Kalau yang C memang, yang C itu parah lah, sampai patah atau retak tulang ya tadi aku lupa, pokoknya sampai kayak gitulah cederanya. Tapi nggak bawa BPJS simpelnya, karena yang bawa BPJS itu cuman X dan P gitu. Itu kalau nggak salah ada tuh di poin terakhir dari cerita awal tadi dinyatakan bahwa yang bawa BPJS-nya itu, yang punya BPJS itu cuman X dan P, yang lain nggak bawa. Jadi ya penanganannya harus ditunda kalau yang lain. Tapi yang P cederanya belum jelas. Kalau yang X sudah jelas ada cederanya meskipun nggak separah yang C. Jadi yang didahulukan yang punya BPJS dan cederanya udah lebih pasti gitu. Lanjut soal nomor 7. Jika korban yang mengalami memar harus diperiksa terlebih dahulu sebelum korban yang hanya mengalami kalingan, maka siapa yang akan diperiksa setelah korban X? Nah, jika korban yang memar harus diperiksa duluan sebelum yang hanya luka-luka, yang harus diperiksa setelah korban X itu siapa? Nah, itu. Maksudnya apa kalimatnya? Monggo disederhanakan, karena esensi atau seni dari menjawab soal pilihan ganda berupa analitis itu ya teman-teman menyederhanakan maksud dari kalimat soalnya yang mungkin belibet atau yang mungkin rumit atau apa. Itu ya. Coba dijawab. Coba pause dulu, jangan langsung cek pembahasan. Kalau udah kita ke pembahasan. Nah, catatan observasinya kayak gini. Terus rinciannya, jika korban memar harus diperiksa terlebih dahulu, maka setelah X diperiksa yang masih masuk kategori memar itu F gitu. Jadinya opsi jawabannya yang B gitu untuk soal nomor 7. Quiet simple juga, yang penting teliti aja. Nggak terlalu banyak jebakan Batman untuk soal yang takmir Masjid Jogokarian ini. Lanjut ke soal nomor 8 sampai 10. Ini ada cerita. Oh, Bahril, bukan Bahlil ya, bukan Bahlil. Bahril, oke. Okay? Bahril, bukan Bahlil.
Bahril adalah seorang mahasiswa pasca sarjana tingkat magister teknik lingkungan dengan masa studi hanya 8 bulan. Setelah 14 bulan di wisuda, 14 bulan di wisuda, pihak rektor kampusnya memanggil Bahril kembali sekaligus menangguhkan gelar magisternya akibat terbukti melakukan plagiarisme pada tesisnya. Sehingga Bahril diminta membuat ulang tesisnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ada 4 ketentuan. Jadi ini Bahril ini bukan mahasiswa yang benar ya, jangan dicontoh ya ini. Ini Bahril ini mahasiswa pasca sarjana yang nggak benar. Bahril, oke? Bahril ini contoh mahasiswa pasca sarjana yang nggak benar ini, si Bahril ini nggak benar ini. Plagiarisme gitu, nggak bisa ditolerir, gimana gitu kan? Plagiarisme, terus masa studinya secepat itu, enak banget. Tuh anyway. Ada rincian ketentuan revisinya kayak gitu tuh, nomor 1, poin ke 1 sampai 4 kayak gitu. Dicek dulu, dibaca dengan cermat, dicatat bisa, di screenshot bisa, pas kalau udah kita masuk ke soal nomor 8. Bahril ingin menyelesaikan tesisnya dengan menjalani bimbingan sebanyak mungkin dalam 1 tahun kalender sejak ia memulai menulis ulang tesisnya. Jika ia memulai proses penulisan ulang pada bulan Februari, berapa kali maksimal bimbingan daring yang dapat dilakukan di tahun tersebut? Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya Bahril ini pengen secepat-cepatnya pengen bimbingan sebanyak mungkin gitu. Kalau dia mulai nulisnya pas Februari, jadi baru mulai revisian tuh pas Februari, bimbingan online yang bisa dia lakukan di tahun revisiannya itu tuh maksimal berapa kali gitulah kurang lebih. Teman-teman coba jawab dulu sesuai ketentuan yang ada di soal cerita, karena ada ketentuan khusus tuh terkait bimbingan, harus ada jeda waktunya tadi di soal di cerita. Teman-teman cermati, setelah mencermati informasi yang ada di cerita, teman-teman pilih jawaban yang paling tepat. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah ini, dari aturan yang diberikan berdasar informasi yang ada di cerita, bimbingan daring hanya diperkenankan setiap 3 bulan sekali. Daring ya, daring. Dan bimbingan luring tidak bisa dilakukan pada bulan Maret dan Mei. Artinya apa? Artinya skip aja, karena yang ditanya tuh kan daring, gitu kan. Bimbingan luring tidak bisa, kayak gitu. Nah, tapi ada ketentuan juga. Sebentar. Oh, pardon, wait. Bimbingan luring apa? Oh, wait. Ini kayaknya ada yang error ya. Karena Maret dan Mei itu ketentuannya hanya nggak bisa luring. Dan bimbingan daring 3 bulan sekali. Ini harusnya opsinya malah yang C ya, bukan yang B ya, 4 kali ya harusnya. Karena Mei itu luring, daring, luring tuh offline ya, luring offline, daring online. Sebenarnya nggak ada yang mengharuskan Maret dan Mei itu, Maret Mei itu malah bisanya daring doang. Jadi ini salah ya, sorry, ini salah. Harusnya 4 kali malahan. Oke, ini error. Harusnya bukan yang B ya, ini yang C. Oke. Nomor 8 pembahasannya harusnya yang C. Dengan catatan sesi kedua ini harusnya bisa daring juga, karena ketentuan terkait Maret dan Mei itu hanya membatasi terkait luring aja. Luring tuh luar jaringan yang offline. Kalau online Maret dan Mei malah tetap bisa-bisa aja harusnya. Jadinya maksimalnya harusnya 4 kali. Yang C ya harusnya. Oke. Sorry ada kesalahan. Aduh biasalah di rumah sakit. Oke, lanjut nomor 9. Jika Bahril ingin menyeminarkan proposal tesisnya secepat mungkin setelah ia memulai penulisan ulang pada bulan Februari, maka di bulan apakah ia bisa melaksanakan seminar tersebut? Paling cepat kapan kira-kira? Jadi mulai nulisnya dari Februari, terus pengen seminar cepet-cepetnya. Paling cepat bisanya di bulan apa gitu? Apakah harus nunggu tahun depan ataukah bisa di bulan Januari dari tahun tersebut atau malah Maret, September, Oktober? Ya kalau bicara paling cepet doang,
sebenarnya ya secepat-cepatnya nggak masalah gitu ya. Cuman dari opsi jawabannya ya yang paling cepat tuh ya Maret gitu. Kalau paling lambat berarti Agustus, kan sebelum September gitu. Jadi kalau paling lambat Agustus, paling cepat ya kalau bisa Februari juga Februari gitu. Tapi kayaknya mustahil ya gitu. Jadi opsi yang lebih a little bit more possible ya yang C, Maret gitu. Jadi bulan yang paling cepat ya C, semakin cepat ya semakin baik karena nggak ada ketentuan nggak boleh revisiannya cuma 1 bulan, nggak ada. Jadi gampang kalau ini. Terakhir nomor 10, Bahril diwajibkan menyelesaikan revisi akhir tesisnya maksimal pada pertengahan Desember. Jika ia menyelesaikan revisinya setelah batas waktu yang ditentukan, apa yang mungkin terjadi? Ya, diwajibkan selesai revisi itu maksimal pertengahan Desember. Kalau revisiannya melebihi deadline, revisinya baru selesai setelah pertengahan Desember, yang mungkin terjadi itu apa gitu. Ini ada 5 consequences, ada 5 kemungkinan. Kira-kira yang paling possible yang mana? Dipilih sesuai informasi. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, ini yang paling possible yang D ya. Karena kan terakhir kan gelarnya jadi dicabut nih. Nah, jadi Bahril ini kan awalnya udah dapat gelar magister setelah terbukti kena tuduhan plagiarisme, gelarnya dicabut lagi dan baru dikasih lagi kalau revisi ulang sesuai tenggat waktu. Artinya kan terakhir gelar magisternya masih dipegang masih ditarik sama pihak kampus lagi dulu. Jadi ya yang D. Kalau yang lain ya nggak pas lah kayak gitu. Kalau yang A salahnya tuh ya kayak wah gila banget, masa revisinya kayak gitu sampai ditolak wajib ngulang dari awal. Enggak. Kalau B wajib mengumumkan, nggak ada yang mewajibkan itu. Kalau yang C ia tidak akan lulus dengan predikat cum laude, artinya masih bisa lulus tanpa predikat cum laude. Ini kan juga nggak pas karena yang tepat ya nggak bakal lulus kalau nggak revisian tepat waktu gitu. Terakhir yang E nggak ada hak untuk protes dari si Bahril ini ya. Gitu. Jadi kita di sini di episode video kali ini udah bahas 10 soal pilihan ganda dari tes potensi akademik pascasarjana UGM serial analitis dari subtes penalaran. Kira-kira kayak gitu. Mohon maaf banget tadi nomor 8 tuh salah. Yang benar yang 4 kali ya, bukan 3 kali. Aku minta maaf, ada kesalahan di situ, aku kurang teliti. Buat teman-teman yang teliti, yang malah nggak jawab 3 kali, berarti nice, kalian keren, kalian pinter. Jangan lupa video ini bisa di like dan di share ke teman-teman, ke kenalan kalian, keluarga ataupun teman yang mau kuliah pasca sarjana di UGM dan sedang persiapan. Semoga video ini membantu. Bisa di like ya, biar apa ya? Ya masa di dislike? Mending di like aja kan, ya edukatif gitu. Gitu aja dari aku. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin dan see you on the next video.